Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diluangkan pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita memiliki agenda untuk akan ada satu sharing berupa lesson learn dari case-case kecelakaan kerja di unit distribusi yang nantinya akan disampaikan oleh IVP K3L atau dari Pak Komang. Mungkin sebelum memulai kegiatan kita pagi hari ini, izin kami menayangkan video safety induction berikut. Selamat bergabung pada kegiatan daring kali ini. Sebelum memulai kegiatan, sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut dalam melakukan kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, apabila kegiatan daring dilakukan bersama dalam satu ruangan, tetap jaga prokes, kenakan masker, dan saling menjaga jarak. Kedua, pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, leher tidak menunduk. Ketiga, atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Keempat, gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 5. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 6. Perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. 7. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. 8. Hindari aktivitas berbahaya. Tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 9. Terakhir, jika Anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri pada sistem rangka otot tubuh usai berkegiatan secara daring, konsultasikanlah dengan dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, terima kasih. Itulah tadi video safety induction yang sudah kita simak. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti yang akan disampaikan oleh Pak Komang, kita mulai terbiasa ya untuk melakukan safety contact. Bapak Ibu mungkin sebagian besar di sini juga sudah tahu apa itu safety contact ya, yaitu mungkin cerita terkait safety yang durasinya mungkin sekitar 2-3 menit terkait safety apa yang bisa dipelajari gitu ya. Dari ini partisipannya cukup banyak, 500 sepertinya maksimal ya. Dari 500-an partisipan mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan cerita terkait safety contact. Kami persilahkan, mungkin kami hitung 1 menit mungkin. Jika ada yang ingin menyampaikan cerita, bisa boleh raise hand Bapak Ibu. Izin masuk dulu. Oke, baik, silakan Pak Sony. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kontak hari ini, saya izin menyampaikan terkait dengan kegiatan rutin terkait dengan pekerjaan di bidang K3 yang juga kadang-kadang kita memerlukan kegiatan dilakukan di lapangan ya. Jadi
beberapa waktu yang lalu memang kami kebetulan ada kegiatan inspeksi lapangan terkait dengan pekerjaan teman-teman distribusi di Jakarta. Kemudian saya dan tim kebetulan dari kantor menuju lokasi, memang kita awalnya memang ingin sidak gitu ya. Jadi karena dalam rangka sidak kita memang tidak menyiapkan lokasi awal. Nah, dari sini memang muncul kendala karena ternyata pekerjaan yang kami hadiri ini berbeda dengan yang kami rencanakan. Jadi kalau di jadwal pekerjaan yang kami dapat dari unit, memang pekerjaannya terkait dengan perbaikan gardu ya atau rehabilitasi gardu. Ternyata muncul juga pekerjaan penggalian kabel tanah yang memang kami temukan di perjalanan. Gitu ya. Nah, ada beberapa kondisi memang akhirnya menuntut kami untuk melakukan perubahan atau dalam rangka meningkatkan atau mencegah kecelakaan baik kami sendiri sebagai tim inspeksi terkait APD. Jadi waktu itu memang awalnya kami menyiapkan memang lebih kepada kegiatan di kubikel gitu ya. Jadi pengamanannya agak berbeda. Ternyata ada pekerjaan penggalian kabel yang kami temukan di jalan, sehingga begitu kami sampai di lokasi memang pakaian kemudian apa ya istilahnya sepatu sudah sepatu safety dan pakai helm, tetapi baju kami memang bajunya terlalu formal ya, karena baju kantor ya. Jadi walaupun kami sudah pakai rompi, tetapi karena di lapangan sangat panas dan juga bersama teman-teman lapangan yang menggali kabel, sehingga kami mengalami sedikit kesulitan untuk berinteraksi, baik itu dari sisi kondisi panas, suhu, dan juga kemudian masalah baju yang terlalu formal, karena kami masih mengenakan kemeja gitu ya, lengan panjang, walaupun sudah pakai rompi untuk lapangan. Nah, di sini memang ada hal yang perlu kami siapkan pada saat inspeksi. Selain memang kami harus menyiapkan baju lapangan yang sesuai, kalau ingin ke lapangan, kami juga seharusnya menyiapkan pekerjaan itu yang akan diinspeksi lebih komplit ya, lebih lengkap apa saja yang akan diinspeksi. Kemudian ya kami juga harus menyiapkan CSA untuk tim kami sendiri yang akan mengunjungi lapangan. Ini pembelajaran bagi kami di kantor pusat sendiri, bagaimana melakukan inspeksi dan juga bagaimana melaksanakan inspeksi yang aman. Jadi pembelajaran kami yang paling penting adalah walaupun kami inspeksi, kami juga harus mengamankan atau melakukan pencegahan kecelakaan bagi tim inspeksi kami sendiri. Ini adalah yang bisa kami ambil dari kegiatan atau kejadian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Sony atas safety contact yang sudah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung ya to the point untuk ini ada yang share. Saya stop. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan lesson learn dari kecelakaan distribusi ya Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini mungkin selama kurang lebih 1 jam Pak Komang akan memaparkan beberapa kasus kecelakaan kerja yang terjadi di unit-unit distribusi ya, dan ini pelajaran yang idealnya atau baiknya ini bisa kita ambil gitu ya, karena pelajaran ini sangat mahal, bahkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Komang ini beberapa kasus juga mengorbankan nyawa yang tak ternilai gitu, yang tak bisa dinilai dengan uang. Jadi mudah-mudahan pada sesi kali ini kita bisa mendapatkan poin pelajaran dan hikmah apa yang bisa kita tindak lanjuti. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Pak Komang, Ibu Gael, kami persilakan untuk materi paparannya. Kepada Pak Komang kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ulil yang sudah membuka acara pada pagi hari ini terkait dengan lesson learn ya, kecelakaan kerja di fungsi distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh senior leaders, GM,
di seluruh unit PLN yang hadir pada acara Lesson Learn pagi ini, seluruh pengelola K3, baik di pusat, di divisi K3L, ya ada Pak Leden beserta jajaran, dan rekan-rekan pejabat pengendali K3, pejabat K3 di seluruh ya unit PLN, baik di unit induk, unit pelaksana maupun di unit subpelaksana. Jadi saya lihat yang menghadiri pada pagi hari ini sampai mencapai 500, ya. Sangat apresiasi, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya atas meluangkan waktu sejenak mengikuti mengenai lesson learn kecelakaan kerja di PT PLN Persero, khususnya di fungsi distribusi. Puji dan syukur kita panjatkan karena Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, atas kesehatan kesempatan terus diberikan kepada kita bersua kembali dan membicarakan mengenai K3 yang kita harapkan, ya, K3 ini terus kita bangun budaya K3 di PLN, tentunya dengan harapan untuk menuju zero accident ataupun menurunkan kasus-kasus potensial terjadinya kecelakaan kerja. Tadi sudah disampaikan ke Mas Ulil, dapat juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Salah satu di dalam masukan dari konsultan internasional kita, ya, yang kita hire untuk membangun budaya, diperlukan adanya sebuah kegiatan yang disebut safety context. Jadi kita semua, para jajaran manajemen, leaders, maupun di tingkat pelaksana, bisa kita mengetahui, ya, posisi keselamatan kita, kita mengetahui unsafe condition yang ada di sekitar kita. Kita bisa menyampaikan mengenai pengalaman pribadi kita di dalam mengenali, memperbaiki, maupun membangun unsafe action, unsafe condition. Ini pada hakikatnya perlu, ya, dibangun sebuah budaya. Di setiap memulai kegiatan itu kita bisa membicarakan, kita bisa menyampaikan pengalaman kita mengenai safety yang tadi disebut dengan safety context. Mudah-mudahan kami berharap juga di seluruh unit ini bisa menjadi bagian, ya, sehingga kesadaran mengenai safety ini terus bisa kita tingkatkan. Bapak dan Ibu, satu lagi yang sebelum kami akan menyampaikan materi, perlu juga kami sampaikan bahwa pembangunan budaya salah satunya adalah bagaimana bisa mensosialisasikan dengan baik terhadap hasil-hasil investigasi yang kita dapatkan. Kami terus melakukan improvement mengenai tata cara investigasi kecelakaan kerja. Nah, tidak hanya untuk perbaikan di investigasi kecelakaan kerja untuk bisa mendapatkan root cause yang tepat, gitu, rencana perbaikannya. Tetapi yang satu yang disampaikan juga lebih penting adalah bagaimana kami bisa, kita semua bisa mensosialisasikan hasil temuan, hasil investigasi, supaya isu ini tidak terulang di satu unit atau di satu daerah, tidak terulang kembali di daerah atau unit yang lainnya. Karena kita dari hasil mapping kecelakaan kerja, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja hampir menyerupai, ya. Sehingga kami ataupun konsultan kita dengan mudah bisa memetakan potensi resiko yang dimiliki oleh PLN, ya, sampai dengan 10 potensi resiko yang ada di PLN yang menjadi penyebab utama kecelakaan kerja. Itu sudah bisa di mapping dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya mulai menyampaikan materi mengenai lesson learn dan tiada henti-hentinya mengapa penting K3. Ya. Ini ada 3 hal. Yang pertama merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3. Jelas. Jadi setiap pekerja kita punya hak dan juga manajemen ataupun pemilik bisnis berkewajiban untuk melindungi pekerjanya. Ini sudah jelas diatur di dalam regulasi. Kemudian yang kedua, K3 itu penting menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Kita tahu semua, kalau tempat kerja aman, sehat, maka pekerjanya akan bisa leluasa, akan bisa melakukan pekerjaan, akan nyaman bekerja, sehingga produktivitas itu bisa dibangun. Yang ketiga,
tentu mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Jadi banyak kerugian yang sudah kami hitung akibat dari kecelakaan kerja maupun kecelakaan instalasi, apakah kehilangan hari produktif, kehilangan kesempatan memproduksi listrik, itu bisa kita hitung, kemudian biaya pengobatan itu bisa kami hitung, tapi ada yang satu yang tidak bisa kami hitung, adalah ketika berhadapan dengan kasus-kasus fatality. Ya tidak bisa kami hitung, itu priceless, kerugian yang tidak sangat besar, ya. Karena banyak menyangkut investasi untuk melakukan pembangunan kompetensi, tetapi nyawa manusia itu memang tidak punya nilainya, gitu. Nilainya yang tidak bisa kita hitung betapa besarnya. Jadi ini 3 hal yang terus menjadi penyemangat kita, kenapa kita terus mendorong pengelolaan K3 secara lebih baik dan lebih baik. Kemudian dari statistik Bapak dan Ibu semuanya, ya, kami sampaikan bahwa penyebab fatality di tahun 2022, mungkin juga di tahun-tahun sebelumnya, yang utama adalah bekerja tanpa atau tidak sesuai dengan SOP. Ini sudah banyak kami buktikan. Setiap ada fatality, ketika kita tanyakan, apakah ada SOP-nya? Ada, Pak. Apakah SOP sudah dijalankan, pekerjaan dijalankan SOP? Nah, ini banyak keraguan kita. Bahkan di beberapa kali kami juga melakukan inspeksi, gitu ya. Kita lihat, apakah pekerjaan itu sudah dilakukan sesuai dengan urutan SOP? Banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang di bypass, gitu. Nah, disitulah muncul yang namanya unsafe action, gitu ya. Termasuk juga unsafe condition kalau dilakukan bypass. Ini utamanya di sini. Jadi banyak terkait dengan ketidakpatuhan ataupun ketiadaan dari SOP itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor pekerja sendiri, di mana masalah kompetensi sering sekali istilah berinisiatif untuk melakukan pekerjaan tambahan ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang ditugaskan tidak sesuai dengan kompetensinya karena faktor keterbatasan, bisa saja keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, gitu ya, jarak tempuh ataupun ini, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor penyebab personil, gitu ya, individu mengalami kecelakaan kerja karena bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian kami melihat bahwa fungsi saat ini, gitu ya, fungsi distribusi, kasus kecelakaan di fungsi distribusi, itu terima kasih teman-teman semuanya, jauh menurun dibandingkan tahun 2021 kemarin, gitu ya. Di semester 1 kami melihat statistik datanya, bahkan dari tahun 2020 juga, gitu ya. Kita lihat statistik datanya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, fungsi distribusi ini dominan, Pak. Dibandingkan dengan fungsi pembangkitan, fungsi proyek, gitu ya, atau pusat-pusat, fungsi distribusi ini bisa mencapai 70 atau 80% terjadi di teman-teman distribusi. Namun di tahun 2022 ini sedikit berbeda. Jadi kemarin dengan beberapa kali kejadian di fungsi pembangkitan, ini menyebabkan fungsi pembangkitan jadi dominan mengalami kasus kecelakaan kerja. Ya, ini juga sudah kami sampaikan mengenai lesson learn strategi di fungsi pembangkitan. Dan di setiap fungsi ini, baik itu di fungsi pembangkitan, transmisi, kami secara reguler akan menyampaikan ya mengenai K3, mengenai lesson learn kecelakaan-kecelakaan kerja. Nah, ini data statistik, data performance ya kecelakaan kerja di tahun 2022. Kalau bisa dilihat piramida yang ini model piramida performance yang cara mengukur performance safety ini berlaku menjadi best practice, gitu ya, best practice, dan banyak indikator ya. Kalau kami di pusat melihat dari unsafe action, unsafe condition, near miss, accident, fatality. Di Inspekta kami sudah mengembangkan yang baru lagi di Inspekta. Jadi bukan hanya ada 5 tahap, nanti ada 7 atau 8 tahap yang nanti akan dikenalkan lagi. Kemudian juga sudah berbasis Inspekta, gitu ya, aplikasi Inspekta,
sehingga tidak bisa kami buat datanya gitu ya secara manual, tetapi sudah otomatis nanti bisa kami lihat piramida ini dari Inspekta. Jadi kalau melihat piramida ini bisa dilihat unsafe condition itu yang masih sangat dominan ya, terjadi. Ini adalah yang seharusnya bisa disiapkan, diperbaiki oleh manajemen ya, yang menjadi kewajiban untuk menyiapkan kondisi aman di tempat kerja. Kemudian juga ada 4.000 itu, 4.300 unsafe action yang kami data melalui Inspekta juga. Kemudian ditemukan 1.338 near miss. Ya. Kita identifikasi dari sekian, maka ada 14 accident selama semester 1 tahun 2022. Kemudian 5 kasus fatality dari 14 accident. Memang betul-betul jadi best practice ini ya, yang berlaku secara global. Kalau kita terapkan di PLN juga kondisinya hampir sama. Kendati demikian, ya alhamdulillah tahun 2022 ini kondisi kecelakaan kerja kita kalau dilihat datanya turun ya 35% ini keseluruhan. Bisa dilihat yang untuk fatality gitu ya. Yang untuk fatality dari 8 kasus di tahun sebelumnya jadi 5 kasus. Kemudian dari non-fatality dari 14 kasus turun menjadi 9 kasus. Jadi memang belum menurun secara signifikan, karena itu ya, menjadi PR kita bersama terus memperbaiki mengenai penanganan unsafe action, unsafe condition, near miss gitu ya, supaya accident maupun fatality itu terus bisa kita tekan. Kemudian juga kami sudah mapping di posisi masing-masing regional, kemudian juga masing-masing fungsi bisa dilihat. Distribusi ya tahun ini semester 1 36%, kami berharap fungsi distribusi akan terus menekan jumlah kasus kecelakaan kerja sehingga nanti fungsi distribusi nanti terus akan turun ininya persentasenya ya. Ini sekarang 36%, fungsi pembangkitan ada 43%. Di regional Sumkal masih mendominasi jumlah kasus ya, baik itu di fungsi pembangkitan maupun fungsi distribusi. Ini masih banyak di di Sumkal kasus-kasus kecelakaan kerja. Tapi di Sumkal ya dari 5 kecelakaan kerja itu 4 fatality, semua berada di fungsi pembangkitan. Itu 1 berada di fungsi distribusi. Kemudian di regional Jawa Bali, ini kami lihat juga datanya bahwa dari 7 kejadian kecelakaan kerja yang tersebar di Jawa Bali, 1 fatality yaitu di distribusi Jawa Tengah. Kemudian di Sulmapana ya kami melihat ada 1 pelaporan mengenai kecelakaan kerja, zero fatality. Demikian juga di Mega Project, ya, project kita, unit project pembangunan itu ada 1 kasus kecelakaan kerja yang sifatnya non fatality dan zero fatality, artinya zero fatality. Nah, ini adalah peta ataupun performance safety PLN ya, secara keseluruhan. Jadi untuk bisa kita ketahui bersama, ada hal yang positif, sudah terjadi penurunan jumlah kasus. Kami yakini juga concern ataupun fokus ataupun kesadaran implementasi safety, diskusi, safety talk, safety briefing, kemudian juga banyak lagi agenda-agenda pencegahan safety yang dilakukan oleh teman-teman di site. Kami turut monitor dan mendokumentasikannya secara baik, sehingga ini menjadi catatan sejarah bagi kita semua bahwa PLN terus bergerak maju memperbaiki kinerja safety-nya. Next. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, izin menyampaikan lesson learn ya. Pada prinsipnya kami tidak ingin melihat di 1 unit gitu ya. Tapi yang dipelajari adalah bagi kami, kita semua, kami harapkan untuk Bapak dan Ibu semua, bagaimana kecelakaan kerja itu terjadi, dan dengan demikian apa sih upaya-upaya yang perlu atau aksi mitigasi yang perlu dilakukan supaya kecelakaan seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, saya mulai dari 1 case ya.
Ini tidak banyak karena waktunya terbatas. Kami yang utama-utama saja kami lihat ya, mengenai kronologis kecelakaan kerja pada pekerjaan upgrading ya JTM dari 1 pasa ke 3 pasa yang dilakukan oleh kontraktor. Ini kita tidak sebutlah kontraktornya GCE gitu ya. Ini terjadi di unit distribusi Jawa Tengah. Waktu kejadiannya di awal tahun Januari 2022 dan tingkat keparahan 1 korban fatality. Jadi yang korban itu juga pekerja vendor. Nah, kalau dilihat kronologisnya bahwa kontraktor meminta izin, ini sudah menyampaikan meminta izin padam kepada supervisor teknik ULP. Ini ULP Jatis Srono ya. Kemudian juga pemadaman dilakukan dengan melepas FCO. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan istilah FCO. Posisi Yantek sedang melakukan kegiatan ROW. Ya. Perlu waktu 1,5 jam untuk menuju lokasi FCO tersebut. Jadi ini jaraknya petugas Yantek yang akan memperbaiki ini masih jauh jaraknya karena ada pekerjaan lain. Kemudian disampaikan kontraktor ini berinisiatif ya, membuka FCO tanpa menunggu personel Yantek. Jadi yang seharusnya FCO dibuka oleh personel Yantek, tetapi ketidaksabaran dan inisiatif dari kontraktor ataupun vendor itu membuka gitu ya, FCO. Kemudian vendor membuka 2 buah FCO untuk memadamkan. Vendor bersiap memulai pekerjaan dengan memasang grounding aparatus tanpa melakukan pengecekan tegangan. Jadi ini yang banyak terjadi, pekerjaan offline, tetapi teman-teman tersengat aliran listrik ya pada saat proses menuju offline ya, sebelum pekerjaan harus dimulai. Nah ini juga sudah diidentifikasi dari konsultan kita, ini adalah resiko yang tertinggi di PLN yang memang perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kondisi jaringan masih dalam kondisi on. Pekerja berasumsi listrik sudah padam karena FCO sudah dilepas. Kemudian petugas tersengat listrik saat memasang grounding set pada jaringan. Pada jaringan gitu ya. Jadi karena asumsinya FCO sudah lepas, maka petugas menyiapkan untuk memasang grounding ya dari posisi pekerja di bucket mobil crane. Dari gambar bisa dilihat ya posisinya di sebelah kanan. Kemudian petugas dinyatakan meninggal ya Puskesmas Jatis Srono. Jadi ini gambaran umumnya ya. Kemudian kami evaluasi berdasarkan matrik ya. Jadi kami punya metode untuk melakukan investigasi di beberapa tahap di mana lubang-lubang penghalang terjadinya accident, loss event itu yang di bypass atau lubang-lubang itu tersedia untuk terus masuk ya dari hazard condition, dari kondisi atau resiko yang ekstrim atau kondisi yang tidak aman sampai menjadi loss event. Di sini kami petakan melalui 4 pilar gitu ya. Yaitu yang disebut dengan plan barrier atau engineering controlling atau banyak orang bilang technical barrier gitu. Ini technical barrier. Kemudian ada proses barrier ya, yang barrier yang kedua ada proses barrier, ini bicara tentang prosedur, tentang working permit gitu ya. Yang ketiga adalah bicara tentang people barrier. Nah, bagaimana unsafe action itu terjadi di situ. Kemudian ada satu lagi ya yang barrier adalah mengenai emergency response, tindakan emergensi ketika loss event itu terjadi. Itu juga menjadi satu bentuk penguatan, perbaikan yang perlu kita improve di masing-masing barrier ini. Jadi kita akan lihat mulai dari technical barrier gitu ya. Apa sih yang di sana yang lubang? Bisa dilihat bahwa tidak ada prosedur manuver jaringan secara detail terhadap pekerjaan pemadaman di lokasi kerja. Jadi sudah tidak ada prosedur ya, manuvernya seperti apa. Artinya ini bisa dilihat ya vendor sudah bisa melakukan manuver
dengan sesuka hati kan gitu ya, apa namanya, vendornya. Kemudian tidak ada identifikasi resiko, apalagi mau mengidentifikasi resiko, apa sih resikonya yang ada di jaringan itu. Nah, ini masuk di aspek teknikal. Kemudian juga tidak ada mekanisme penandaan dan penguncian pada jaringan yang sedang dilakukan pekerjaan. Kemudian juga tidak ada prosedur pengecekan tegangan sebelum pekerjaan dimulai. Padahal tahapannya kan ada. Bagaimana untuk pekerjaan yang sifatnya offline. Dari pelepasan, kemudian setelah pelepasan apa yang dilakukan, ya. Kalau kami lihat di banyak SOP mengukur tegangan, gitu. Kemudian setelah memastikan tegangannya zero, baru dipasang grounding. Kemudian setelah dipasang grounding, sebelum dipasang grounding juga harus diukur itu groundingnya, seberapa besar ukuran groundingnya, gitu. Itu juga menjadi tahapan. Nah ini tahapan-tahapan ini yang sering menjadi lubang gitu ya, sehingga kondisi berbahaya itu masuklah melewati dari barrier atau penghalang yang sifatnya teknikal, sehingga masuk di dalam proses barrier. Kalau kita lihat di proses barrier, maka bicara ya tidak ada pengawas pekerjaan di situ. Kemudian apalagi penyusun job safety analysis ini masuk ke proses, artinya administrasi di sisi safety, ya, proses barrier. Penyusunan JSA, Job Safety Analysis, tidak sesuai dengan kondisi real urutan dan lokasi kerja. Tidak ada rencana urutan manuver pada pekerjaan tersebut. Peralatan bucket yang digunakan tidak standar. Ini hasil modifikasi juga. Kemudian dilihat dari operation manajemennya, pekerjaan tidak masuk dalam WO, work order, sehingga terjadi miskoordinasi pelepasan jaringan. Pelaksanaan manuver pelepasan FCO dilakukan oleh kontraktor nih yang tadi saya sampaikan, yang tidak memiliki kewenangan. Kemudian juga kendala operasi dilakukan secara lokal oleh kontraktor. Kendali operasi ya dilakukan secara lokal oleh kontraktor. Jadi peran kontraktor sangat dominan pada aktivitas proses, sehingga ini yang lubang ini bisa dilalui oleh hazard condition. Kemudian bagaimana barrier di sisi human-nya ya, yang seharusnya perlu ada pekerja yang melakukan pengukuran tegangan. Jadi pekerja itu mestinya melakukan pengukuran tegangan. Ini tidak dilakukan. Yang tadi unsafe action itu seperti apa? Ini banyak di people barrier-nya. Tidak ada pengawas pekerjaan pada saat manuver dan pelaksanaan pekerjaan. Mungkin ini tuntutan ingin cepat menyelesaikan pekerjaan gitu ya, sehingga seperti pekerjaan biasa saja ya sudah dilakukan. Bayangan kami seperti itu. Kemudian pelaksanaan manuver tidak memiliki kewenangan. Pekerjaan tidak menggunakan sarung tangan. Nanti akan bisa lebih detail lagi gitu ya. Nah, tidak pakai sarung tangan. Kemudian juga di sisi emergensi, persiapan emergensinya, kesiapan emergensinya, ya apalagi bicara dilakukan drill emergency pada jaringan distribusi. Memang ini juga sepertinya belum pernah ada satupun unit ya yang menyiapkan mengenai drill emergency. Nah ini ke depan nanti mohon masukan Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kita akan nanti menyiapkan regulasi, prosedur, ketentuan untuk bisa dibangun, dilakukan yang namanya drill emergency, khususnya di fungsi distribusi. Next. Baik, dari case yang satu itu, ya kami sering mensosialisasikan mengenai poin life rules. Ini ada, kalau tidak salah ada sekitar 10 life rules yang memang kami buatkan. Life rule ini berdasarkan dari kasus-kasus kecelakaan kerja yang ada di PLN. Nah, apa yang di sana ketidaksesuaian yang kami temukan gitu. Dari pemetaan tadi di barrier tadi, ini ada 3 hal. Yang pertama, ya memang tidak dilakukan kajian resiko gitu ya, ketika pekerjaan akan mau dilakukan, tidak dilakukan oleh petugas Yantek gitu ya, atas inisiatif gitu ya. Sekedar inisiatif saja, tidak melakukan kajian resikonya seperti apa. Kemudian juga cek tegangan, masalah grounding juga menggunakan grounding, ini juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Untuk pekerja kompeten, ini pekerjanya sudah dianggap kompeten gitu ya. Pekerjanya sudah kompeten padahal. Kemudian bekerja di area terbatas sudah terpenuhi, tapi peralatan kerja gitu ya.
work tool-nya ini yang juga belum memenuhi standar ataupun jumlah yang dipersyaratkan. Jadi prinsipnya yang kami lihat bahwa tidak dilakukan cek tegangan ini menjadi root cause-nya gitu ya. Pada saat grounding dilakukan, di mana yang bersangkutan tersengat tegangan listrik. Next. Baik, Bapak dan Ibu, kami sampaikan case yang kedua, yaitu mengenai kronologis kecelakaan kerja. Ini di unit distribusi Banten ya. Kejadiannya di 24 Mei 2022, di mana ada satu korban luka berat, ya, luka bakar di kedua tangannya. Kemudian ini bahkan statusnya pegawai PDKB. Ini baru juga ini menjadi catatan pertama ya, tim PDKB kita ini ada mengalami kecelakaan kerja gitu ya. Nah, kronologisnya seperti apa Bapak dan Ibu semuanya? Jadi lineman PDKB melakukan pekerjaan pemasangan medium voltage line cover ya. Itu selesai di pukul 10.52. Semestinya ini bukan pekerjaan di sini kejadiannya. Kemudian ULP terkait gitu ya. Dalam hal ini adalah ULP Pandeglang mengajukan penambahan pekerjaan PDKB di luar rencana. Sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya. Banyak pekerjaan yang tadi yang di awal itu atas inisiatif ya, karena belum masalah perencanaan belum siap. Yang ini adalah diberikan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan terencana, yaitu pemasangan jumper pada lighting arrestor jaringan. Kemudian 2 orang pekerja PDKB sentuh langsung berada di bucket truk untuk pekerjaan pemasangan jumper pada lighting arrestor di jaringan tegangan menengah. Kemudian pada saat yang bersamaan, 1 orang pekerja melakukan pengukuran panjang konduktor untuk jumperan, dan 1 pekerja sedang melakukan cek pemasangan arrestor dengan kunci pas dalam kondisi sarung tangan dilepas karena pemasangan baut dudukan arrestor. Nah, pada saat itulah terjadi flashover antara konduktor yang telah terinduksi ke tangan lineman yang sedang memegang dudukan arrestor atau grounded, sehingga kedua tangan terkena flashover dan menyebabkan luka bakar. Ya. Ini fotonya di sebelah kanan, ya. Bisa disaksikan bersama saya. Next. Kami kembali mencoba untuk melihat ya dari 4 aspek ya. Plan barrier, technical barrier, process barrier, people barrier maupun emergency barrier. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, inilah kunci-kuncinya ya gitu ya. Bagi kami investigasi yang dilakukan, kami memetakan dari 4 aspek ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa menjadi catatan teman-teman di unit bagaimana mengimprove di masing-masing barrier, sehingga barrier itu betul-betul menjadi barrier, hazard itu tidak bisa masuk melewati barrier di masing-masing. Jadi di plan barrier atau technical barrier bicara tidak ada identifikasi resiko. Tadi sudah jelas ya, tidak ada identifikasi resiko karena ini pekerjaan tambahan. Kemudian juga terdapat pekerjaan di luar perencanaan ya. Sudah pasti kami bicara mengenai working permit, izin kerja gitu kan. Sehingga kenapa juga izin kerja itu sekarang kami bangun working permit itu secara online gitu ya. Sehingga nanti bisa dilakukan setiap saat dengan kecepatan yang waktu yang bisa lebih baik gitu ya. Ini masuk di dalam salah satu fitur Inspekta. Kemudian juga tidak ada job safety analysis. Ya, saya yakin itu juga tidak ada. Ya. Kemudian proses barriernya, yaitu pengawasan pekerjaan tidak mendapatkan visibilitas yang baik untuk mengawasi. Ada pengawas pekerjaan, tapi tidak, ya posisinya tidak baiklah, tidak ini. Saya kira ini bisa menjadi hal yang perlu juga bagi pengawas pekerjaan diperhatikan ke depannya di dalam mengawasi pekerjaan. Kemudian terdapat pekerjaan, ini yang di operation management, terdapat pekerjaan di luar perencanaan karena waktu pekerjaan sebelumnya cepat selesai. Jadi sudah ada pekerjaan tambahan, tetapi tidak ada perencanaan yang baik, apakah analisa resikonya, kemudian JSA-nya gitu ya. Kemudian pengawas tidak melakukan stop work authority. Jadi
ya tidak terlihat tadi, visibilitasnya tidak jelas sehingga tidak dilakukan stop work authority gitu ya. Atau pengawasnya belum begitu kuat mengawasi pekerjaannya sehingga tidak ada instruksi apapun, dan unsafe action ini terus berlanjut. Kemudian di sisi people barrier ya, dari human dan organisasi, saat jaringan online pekerja melepas sarung tangan 20 kp pada saat memeriksa dudukan arrester. Ini menjadi kunci juga gitu ya. Kecelakaan kerja itu terjadi karena unsafe action. Kalau itu dilakukan, maka walaupun barrier itu dilewati, tapi kalau itu dilakukan, maka itu masih memungkinkan untuk tidak terjadinya loss event gitu ya. Poinnya di situ. Jadi pentingnya people barrier ini. Kemudian tidak ada komunikasi aktivitas kedua lineman PDKB pada saat bekerja. Ada yang satu tadi melakukan pengukuran konduktor gitu ya. Yang satu lagi pekerjaan di arrester. Lineman melakukan pengukuran jumper untuk tidak menggunakan measuring rod. Ya mungkin mudah-mudahan teman-teman di unit paham ya ini. Melakukan pengukuran jumper tidak menggunakan tools yang memadai gitu ya. Dalam hal inilah measuring rod. Nah, ini beberapa tindakan yang mestinya toolnya itu ada gitu ya. Tetapi karena menjadi budaya individu pekerja itu ya, unsafe action itu sehingga tidak menggunakan tools yang semestinya. Kemudian juga di sisi emergency response ya, jadi bagaimana kondisi yang kita hadapi secara umum ya memang belum kita lakukan yang namanya drill emergency. Kalau kita menghadapi bahaya-bahaya ataupun kecelakaan kerja yang membutuhkan emergency segera. Kemudian tidak tersedia pelayanan kesehatan, ini juga menjadi PR kita bersama. Kalau di pembangkitan relatif pelayanan kesehatan itu bisa mudah gitu ya, di kerjasama itu bisa mudah dilakukan, tetapi di teman-teman distribusi karena jangkauannya juga luas, ini yang mungkin ke depan perlu masukan diskusi mengenai bagaimana penyediaan pelayanan kesehatan, terutama bagi pekerja-pekerja yang mengalami kondisi emergensi. Next. Ada poin ya, kalau dilihat critical point of life rules ya, ada beberapa yang perlu terus kita perbaiki, khususnya di penilaian resiko risk assessment. Jadi kita berharap bahwa teman-teman pekerja, siapapun pekerja, apakah pekerja PLN ataupun pekerja kontraktor kita, mungkin perlu diberikan awareness, induksi gitu ya, kemudian edukasi mengenai resiko-resiko yang ada. Ini juga menjadi budaya ya yang dibangun oleh DSS menyampaikan ya. Perlunya di setiap pekerjaan itu sudah ada resiko-resikonya apa bekerja di situ, dan pekerja memahami dengan baik resiko-resiko yang ada di sana. Kemudian juga kalau life rule yang belum diikuti yaitu adalah alat pelindung diri, tadi disampaikan mengenai sarung tangan 20 kV. Jadi ini banyak mengenai unsafe action. Jadi sarung tangannya sudah ada, hanya dilepas. Kemudian masalah izin kerja, working permit. Ini juga jadi tantangan tersendiri. Jadi pekerjaan-pekerjaan tambahan, pekerjaan-pekerjaan di luar perencanaan, bagian besar tidak dilengkapi dengan working permit. Apalagi mau bicara tentang SOP-nya mau seperti apa. Nah ini kita sudah menyiapkan gitu ya di aplikasi Inspekta untuk bisa nanti dilakukan working permit ya, secara online. Mudah-mudahan nanti ini bisa digunakan oleh seluruh unit secara efektif. Next, kasus kecelakaan kerja yang ketiga yaitu kronologis kecelakaan instalasi, ini kami sampaikan. Jadi di Gardu Induk Kaliwungu kami sampaikan, kemudian tingkat keparahan ini ada di kerusakan perahu. Ini tahun 2021 ya Pak Leden ya, Pak Mas Ulil ya. Betul Pak. Kejadiannya. Ini kami sampaikan juga supaya menjadi pengetahuan kita bersama ya atas satu kasus kecelakaan instalasi. Jadi kronologisnya terdapat ledakan yang berasal dari satu feeder di KLU 1 20 kV dan menimbulkan asap. Sesaat setelah dilakukan pemadaman emergensi oleh personel
hard ragi di by trafo 1. Kemudian PMT incoming by trafo 2 trip dan GI Kaliwungu kehilangan tegangan AC ya. Karena trafo PS disuplai dari trafo 2. Kemudian sekitar pukul 11.45 ini kejadiannya hampir sama nih di distribusi. Jadi Bapak dan Ibu saya tambahkan sedikitnya. Di distribusi ini memang betul banyak terjadi di siang hari, Pak. Mungkin aktivitasnya banyak di siang hari. Kalau di pembangkit itu banyak terjadi di malam hari ya. Pekerjaan itu banyak dilakukan di mulai jam 7 malam sampai jam 4, jam 5 pagi. Itu termasuk kecelakaan instalasi. Dari beberapa kasus kecelakaan instalasi itu terjadinya di pukul 3 sampai jam 6 pagi. Ya, itu di teman-teman di pembangkitan. Jadi kalau di teman-teman di distribusi ini banyak di siang hari. Termasuk juga nanti di sore hari itu yang beberapa kejadian kami petakan juga terjadi, mohon bisa diwaspadai. Kemudian ya ini sekitar pukul 11.45 di GI Kaliwungu dilakukan pelepasan PMT 150 kV dan PMT incoming 20 kV by trafo 1 oleh petugas Jargi. Pada saat terjadi kebakaran, petugas Tragi Kaliwungu menghubungi petugas damkar Kendal dan melakukan pemadaman kebakaran dengan apar. Jadi timbul ledakan kedua dan dipadamkan oleh tim damkar Tragi bersama dengan petugas dan damkar Kendal. Nah, ini kronologisnya. Kemudian kami petakan dari 4 pilar tadi. Next. Jadi bisa dilihat gitu ya. Dari teknikalnya apa? Konfigurasi kubikel yang berada pada satu jalur antara rel trafo 1 dan trafo 2 menyebabkan kebakaran meluas. Ini dari aspek teknisnya. Kemudian terjadi kegagalan proteksi di kubikel feeder sehingga menyebabkan ledakan. Ini tetap di aspek teknisnya ya. Kegagalan proteksi terjadi trip pada kubikel incoming. Kemudian di proses barrier ya. Ini adalah manajemen pemeliharaan tidak efektif karena tidak mampu mengidentifikasi peralatan yang berpotensi terjadinya breakdown. Ya, kami lihat itu. Kemudian juga tidak ada SOP tanggap darurat operasi saat terjadi keadaan emergensi. Ya. Nah ini sedikit kami sampaikan teman-teman ya. Memang perlu ada join bersama khususnya pekerjaan antara transmisi dan unit distribusi gitu ya. Yang di 20 kV. Satu sisi penanggung jawabnya adalah distribusi dan di satu sisi distribusi juga tidak real time ada di sana. Yang real time ada di sana di teman-teman transmisi. Ini juga menjadi perlu kita pikirkan bersama bagaimana yang namanya join SOP ketika ada kondisi darurat. Ini diperlukan satu pola komunikasi yang baik di dalam penanganan kondisi kedaruratan. Ini khususnya di kecelakaan instalasi ya Pak, Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian di sisi human gitu ya, human ini tidak ada operator yang memonitor operasi aset distribusi 20 kV ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ya tidak ada. Ini juga sudah kami sampaikan juga ke divisi human capital gitu ya, mengenai monitor aset-aset kita di distribusi 20 kV. Kemudian juga petugas tempat tidak melakukan tindakan tanggap darurat saat kondisi awal kebakaran. Jadi terlambat dalam melakukan kondisi tanggap darurat. Tadi mungkin karena orangnya tidak ada, penanggung jawabnya distribusi, ternyata tim transmisi yang ada di sana, bagaimana pola koordinasi, pola komunikasi itu yang belum jelas. Sehingga loss event itu terjadi. Dan di sisi emergency barrier ini mesti akan banyak catatannya, termasuk tidak ada drill yang tadi saya sampaikan, sarana proteksi kebakaran tidak tersedia dengan cukup. Ya, ini juga mohon terus kita identifikasi mengenai sistem proteksi di GI gitu ya. Kami minta untuk kita lakukan identifikasi pembangunan penyediaan secara bertahap, baik itu melalui usulan investasi. Ini dan kami juga sudah menyiapkan mengenai SPLN gitu ya, fire protection di gardu induk. Kemarin selesai di fungsi pembangkitan, sehingga nanti menjadi panduan bagi teman-teman semuanya untuk nanti menyiapkan sistem proteksi yang standar, yang sudah kita standarkan melalui SPL. Kemudian tidak memiliki SOP tanggap darurat kebakaran terpadu antara unit transmisi dan distribusi. Ini yang tadi kita sampaikan ke depannya perlu dibangun. Next.
Next slide. Bapak dan Ibu, saya sedikit saja mengulang. Jadi walaupun kami belum banyak melakukan evaluasi secara mendalam gitu ya mengenai kecelakaan masyarakat umum ataupun penilaian-penilaian tertentu, pengaturan lebih detail mengenai kecelakaan masyarakat umum, tapi dapat kami sampaikan kasus kecelakaan masyarakat umum kita itu banyak terjadi. Sehingga ini juga menjadi salah satu program kami bagaimana menguatkan masalah sosialisasi, membangun video gitu ya. Video mengenai bahaya-bahaya kelistrikan dan bagaimana mensosialisasikannya secara efektif kepada masyarakat, dan juga kita komunikasikan dengan bekerja sama dengan divisi komunikasi bagaimana untuk membangun komunikasi yang efektif dengan materi-materi yang kita miliki, termasuk juga mengenai listen learn gitu ya, kecelakaan-kecelakaan masyarakat. Ini satu kasus kecelakaan masyarakat kami share kepada Bapak dan Ibu semuanya ya. Ini terjadi di Sukoharjo, WD Jatim ini ya. Kejadiannya 15 Maret 2022, 1 orang meninggal, 1 orang kritis, dan 6 orang luka-luka. Ini kejadian masyarakat umum. Ini penting karena kasus besarnya ini Pak. Ada 1 yang meninggal, ada yang 1 kritis, ada banyak, ada 6 orang yang luka-luka berat, sehingga perlu kami share kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jadi pekerjaannya adalah pekerja pemasangan jaringan internet. Kontraktor ini internet, kalau kita lihat marak sekali sekarang multimedia gitu ya, jaringan kabelnya dipasang berdekatan dengan jaringannya PLN. Ini melakukan penggantian tiang 7 meter ke tiang 9 meter. Ya, ini pihak lain, perusahaan lain ini, perusahaan di jasa internet. Kemudian pekerja memasukkan tiang ke dalam lubang tanah dan mendirikan tiang 9 meter tersebut. Setelah tiang berhasil berdiri dan keempat orang memegang tiang itu, tiangnya menyangkut kabel listrik sehingga aliran listrik menyengat keempat orang pekerja. Ada pengendara yang lewat dekat kejadian juga terkena kabel yang terjatuh ke bagian leher pengendara. Kita bisa lihat bagaimana ruwetnya kabel kita gitu ya. Ada kabel internet saat ini. Ini mungkin bisa menjadi perhatian semua gitu ya, bagaimana membersihkan jaringan ini, seiring dengan jaringan-jaringan internet ini sudah cukup masif dibangun gitu ya. Pelanggannya juga cukup masif. Next. Baik, kami tidak melihat dari 4 pilar tadi, kami akan mencoba untuk sekilas ya menyampaikan bagaimana program-program pencegahan kecelakaan masyarakat umum. Ini ada 8 hal yang ingin kami sebenarnya banyak sudah unit-unit memahami gitu ya. Kami mengingatkan kembali ya, ada 8 hal. Yang pertama adalah mengenai resiko. Jadi, membuat pemetaan resiko dan mitigasi kerawanan sosial di sekitar instalasi ketenaga listrikan. Mungkin perlu di mapping gitu ya, instalasi-instalasi kita yang memang punya potensi resiko, baik itu kepada masyarakat umum, termasuk juga kepada kontraktor-kontraktor ini yang bekerja di sekitar jaringan PLN. Ini perlu disiapkan resikonya. Kemudian juga inspeksi instalasi tenaga listrik secara intensif. Mohon bisa dilakukan inspeksi ya, terutama kepada pihak-pihak eksternal yang bangunannya gitu ya, bangunannya itu dekat dengan jaringan kita. Mungkin pada saat mereka melakukan pembangunan perlu melaporkan kepada kita gitu ya. Ketika dilakukan pembangunan atau kita memproteksi gitu ya, memproteksi jaringan kita supaya pekerja yang bekerja di sekitar instalasi kita bisa aman. Kemudian bagaimana melakukan hazard reporting ya, melaporkan untuk unsafe action. Jadi sudah punya inspekta, mohon dilaporkan mengenai unsafe action, unsafe condition di aset-aset kita. Kemudian terus dilakukan edukasi, ini melakukan edukasi bahaya listrik, ya, termasuk juga memasang rambu-rambu, terutama yang memang dari sisi resiko yang sudah di mapping itu memiliki tingkat resiko terjadinya kecelakaan yang tinggi, maka pentingnya dipasang rambu-rambu sebagai edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang keenam adalah encouraging, ya, mengencourage kepada masyarakat, ini termasuk juga bagaimana melakukan edukasi, sosialisasi gitu ya, melaporkan kepada kita gitu ya mengenai termasuk ke 1, 2, 3 ketika ditemukan ada instalasi yang
membahayakan, sehingga penanganan dini bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian tadi sudah sebagai bagian dari edukasi juga mengenai diingatkan sign atau rambu-rambu. Kemudian critical activity, melakukan edukasi kelistrikan, tadi sudah saya sampaikan. Terakhir report, ya, report program pencegahan bisa disampaikan ke kami gitu ya, melalui bisa melalui WA group yang sudah ada gitu ya. Ini banyak juga kami record teman-teman, dan juga kami share satu sama lain menjadi bentuk edukasi satu unit dengan unit yang lain, bagaimana tata cara pencegahan kecelakaan kerja, termasuk juga pencegahan terhadap kecelakaan masyarakat umum. Nah, ini bentuk-bentuk edukasi. Nah, sedikit kami sampaikan dan tidak henti-hentinya akan kami menyampaikan. Ini pesan dari konsultan kita ya, yang ingin membangun budaya K3 di PLN ya, terus mengingatkan bahwa ada dua hal mengenai prinsip atau key success factor pembangunan budaya K3. Yang pertama adalah bagaimana bahwa safety merupakan tanggung jawab manajemen lini. Operasilah pemilik kinerja safety di area masing-masing. Jadi di sini yang dimaksud operasi adalah ya manajemen di unit itu secara keseluruhan. Karena itu yang akan berhadapan langsung, melaksanakan langsung atau mengorganize kegiatan-kegiatan yang bersifat operasi. Jadi shift operation adalah sasaran di mana safety dan operasional sangat berhubungan. Kemudian penyebab dari insiden K3 seringkali karena aspek operasional yang bolong. Tadi technical barrier-nya itu yang bolong, seperti kedisiplinan, melakukan operasional yang benar gitu. Tool-nya nggak dipakai gitu. Bahkan tools-nya tidak tersedia, SOP-nya tidak tersedia. Itu banyak sekali bolong di situ yang menyebabkan loss event itu terjadi. Kemudian agar perubahan benar-benar terjadi dan berkesinambungan, maka safety seharusnya dimiliki oleh seluruh tim operasional ya, bersama personel K3 yang menjadi pemain utama, di mana personel K3 sebagai pembimbing dan pendukung. Karena secara real time ya, teman-teman di K3 ini juga tidak bisa mengawasi secara langsung. Tetapi yang lebih penting, teman-teman K3L bisa memastikan bahwa di setiap pekerjaan itu ada pengawas pekerjaannya. Yang kedua adalah bahwa pembangunan budaya K3 itu adalah tentang perubahan perilaku. Organisasi bisa saja tidak berubah, tapi orang mestinya harus berubah perilakunya, tingkat disiplinnya, patuh, taat, peduli gitu ya. Itu yang perlu dibangun terus-menerus. Manajemen kami harapkan untuk terus mendoktrinasi K3 gitu ya, kedisiplinan K3 kepada seluruh pekerjaan, karena budaya K3 sesungguhnya sifatnya top down. Jadi dari atas ke bawah, sehingga dipastikan di level manajemen itu sudah settle, paham, kemudian peduli mengenai K3, sehingga disiplin di level bawah akan bisa dilaksanakan. Jadi mengikuti perilaku dari atasan dan pemimpin mereka. Di poinnya di bawah itu akan mengikuti bagaimana instruksi atau doktrin dari atasannya. Oleh karena itu cara terbaik ya dalam membangun perubahan adalah melalui manajemen ini. Karena itu ya hari ini kami menyampaikan lesson learn, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, harapannya untuk bisa nanti menggerakkan kegiatan atau kedisiplinan di dalam pemenuhan norma-norma tadi. Baik, felt leadership for safety ini adalah apa sih? Kepemimpinan yang dirasakan ya terkait dengan safety ini. Ini ada beberapa poin kami ingin mengingatkan saja. Yang pertama, tunjukkan dengan aktivitas sehari-hari bahwa kita ya bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Kita semua bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Tunjukkan bahwa Anda tidak kenal tidak kenal lelah dalam memberikan keteladanan yang baik, tetapi tanggapi berbagai masukan terkait dengan K3. Jadi kami juga banyak ini menyangkut keluhan, menyangkut komplain mengenai K3 banyak. Ya kami siap menjadi bagian yang juga bertanggung jawab di dalam pembangunan budaya K3 di PLN. Kemudian juga memahami peran kita semua sebagai ayah
seorang ayah akan mengajarkan atau memberikan arahan kepada anaknya. Ini bagaimana seharusnya seorang leader gitu ya terkait dengan safety. Jadi dengan menempatkan sebagai ayah yang harus terus memberikan nasihat kepada bawahannya atau stafnya untuk sesuatu tindakan yang lebih disiplin atau lebih baik. Kemudian juga kembangkan keahlian dan pemahaman ya, kita semua tentang keselamatan kerja. Dan ini terus ditularkan di dalam pemimpin, di dalam staf kita. Baik itu dalam bentuk safety contact, tadi disampaikan safety contact itu bicara tentang safety, ya setiap saat bisa bicara tentang safety. Kemudian yang keenam, jaga fokus kita semua terhadap keselamatan kerja. Jangan sedikit pun mentolerir perilaku potong jalan, melanggar prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi membypass mungkin bisa dilakukan, tetapi dilakukan dengan kajian resiko yang betul. Ya. Mitigasi resikonya dengan tepat. Kalau itu dilakukan, maka bypass atau potong jalan memungkinkan dilakukan. Tetapi banyak sekali potong jalan dilakukan tanpa melakukan kajian resiko ataupun mitigasi yang diperlukan, sehingga dampak kecelakaannya yang semestinya tidak terjadi pada akhirnya terjadi. Ya, tadi sudah contoh-contohnya disampaikan. Ya. Pekerjaan tambahan gitu ya di luar bisa dilihat. Kemudian juga tegaskan dan selalu tegaskan ulang bahwa safety merupakan value perusahaan. Jadi termasuk hari ini juga kami menyampaikan lesson learn ini bagian juga untuk menyatakan bahwa safety itu merupakan value perusahaan. Menuju visi menjadi perusahaan terkemuka, maka tidak cukup baik kinerja teknis, juga baik terhadap kinerja safety-nya. Apalagi saat ini bicara tentang ESG score gitu ya. Environment, Social, and Governance, di situ salah satu yang diukur adalah kinerja safety. Kemudian jelaskan ekspektasi Anda tentang keselamatan kerja dan tekankan terus-menerus ekspektasi Anda ini kepada semua personel di organisasi. Pak Dirut sudah menyampaikan komitmen. Ya. Accident no, safety yes. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Nah, terus ini disuarakan, dikomunikasikan, pada intinya leader menjadi terdepan untuk menyampaikan mengenai kedudukan safety, bahwa tidak ada lebih penting dari jiwa manusia. Kemudian tunjukkan bahwa Anda selalu serius dan mempunyai semangat untuk mencapai budaya K3, segera perbaiki berbagai perilaku dan kondisi tidak aman tanpa perlu menunda-nunda. Itu nomor 9. Nomor 10, terapkan proses reward dan disiplin yang jelas, tegas dan adil. Ya, berikan disiplin kepada siapapun yang melanggar dan jangan lupa berikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang Anda pimpin dan mencapai keselamatan kerja yang baik. Ini juga masukan sehingga kami ini mohon maaf perdir yang baru mengenai reward dan punishment, tahapannya sudah masih di KPJ ini, sebentar lagi juga akan kami terbitkan mengenai reward dan punishment menjadi panduan nanti Bapak dan Ibu semuanya bagaimana safety bisa diterapkan lebih baik lagi. Kemudian bangun sistem yang melibatkan semua orang dalam program dan kegiatan terkait dengan safety. Jadi semakin banyak orang yang concern kepada safety yang terlibat di dalam program, maka concern kepada safety akan semakin banyak, sehingga budaya K3 sesungguhnya adalah bagaimana memahami, bagaimana mengimplementasikan K3 itu sendiri. Next. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, demikian lesson learn safety di fungsi distribusi saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya bisa masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu oleh Mas Ulil. Silakan Mas Ulil, waktu kami serahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Komang atas pemaparannya yang sangat padat dalam waktu yang cukup singkat ya. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak informasi dan Bapak Ibu semua bisa mengambil informasi yang disampaikan Pak Komang. Baik, kita ada sesi diskusi Bapak Ibu, mungkin bisa 2 atau 3 orang penanya atau mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu senior leader terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak GM atau dari VP yang lain yang ingin menyampaikan atau perlu open discuss, kami persilakan Bapak Ibu.
Baik, jika tidak ada mungkin dari Bapak Ibu partisipan yang lain, apakah ada yang perlu ingin didiskusikan? Kami berikan waktu Bapak Ibu. Silakan untuk raise hand atau open mic. Mohon izin Pak Ulil Amri, Pak Komang, izin bertanya. Baik, silakan dari UP3 Singkawang. Silakan. Makasih atas insight dan masukannya tadi paparannya Pak, sangat menarik buat kami dan juga menambah edukasi kami terutama terkait ke 3L. Tadi mungkin ada yang menarik di sisi kami Pak, terutama di unit kami. Tadi ada istilah emergency drill. Ini kan belum pernah kami coba implementasikan, walaupun harapan kita jangan sampai ini kejadian ada kondisi unsafe condition atau unsafe yang akhirnya mengakibatkan fatality. Mungkin bisa dikasih gambaran Pak, kira-kira terkait emergency drill ini, bentuknya gimana atau implementasinya atau best practice-nya mungkin bisa kami Pak. Mohon izin masukan dan arahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Komang atau Pak Leden ada ingin menanggapi? Baik, terima kasih Pak Ahmad Mediansyah ya dari UP3 Singkawang ya. Betul, Pak. Atas ya ini saya kira ini masukan gitu ya, masukan apa namanya kita semua bagaimana nanti ke depan membangun yang namanya drill untuk emergency respon gitu ya. Ini masukan. Baik, kalau di fungsi pembangkit saya sampaikan sedikit ya supaya nanti punya ini aja apa namanya sedikit gambaran bagaimana drill apa namanya emergency itu dilakukan. Sedikit kalau kami di apa namanya di fungsi pembangkit itu kemarin sudah dibangun yang namanya SOP emergency. Bagaimana SOP emergency ketika terjadi apa namanya kecelakaan instalasi atau terjadi kecelakaan kerja. Siapa kontak yang harus dihubungi? Pada saat jam kerja siapa yang pimpinan yang harus dihubungi ketika ada kondisi-kondisi emergensi? Kemudian nanti bagaimana treatmentnya? Ini yang dimaksud dengan apa namanya tadi diperlukan adanya drill, pelatihan. Tetapi yang pertama kita harus punya dulu organisasinya, harus punya dulu timnya. Bagi teman-teman yang sudah punya sertifikat SMK 3, saya kira pasti punya itu yang namanya tim tanggap darurat. Tetapi tim tanggap darurat yang kita miliki sebagian besar sebatas pada bencana alam gitu ya. Nah, bagaimana terkait dengan kecelakaan kerja ini supaya nanti misalnya ketika ada luka berat bisa ditangani segera supaya tidak menimbulkan kasus fatality. Nah, ini nanti bentuk SOP-nya gitu ya yang harus dibangun ya. Mekanismenya kita akan bangun bersama sesuai dengan apa namanya iklim ataupun budaya kita gitu ya. Budaya yang ada di PLN. Khususnya di fungsi distribusi. Ini yang nanti kita sama-sama akan bangun, tapi secara umum seperti itu. Ada sebuah apa namanya SOP, ada sebuah organisasi organisasi yang dibentuk, kemudian pola komunikasinya seperti apa? Misalnya ada kasus kecelakaan kerja, siapa yang pertama dulu dihubungi, siapa menghubungi apa dan apa tindakannya. Sehingga penanganannya itu cepat. Prinsipnya itu, penanganannya itu cepat. Nah, tidak sekedar SOP saja gitu ya. Perlu dibangun gitu, perlu dilatih gitu ya. Orang gitu ya berkomunikasi, apa yang dikomunikasikan, termasuk misalnya P3K gitu. Ini satu contoh. Dia butuh pertolongan pertama. Nah, tim pertolongan pertama sudah ada nggak? Ready nggak? Alatnya sudah ada nggak? Peralatan obatnya sudah ada nggak? Bisa terjun ke unit nggak? Di titik mana yang perlu nanti dilakukan? Sehingga orang-orangnya ini bisa fasih, gitu ya. Bisa cepat melakukan langkah emergensi. Gambarannya seperti itu Pak Ahmad Mediansyah yang nanti akan kita kembangkan bersama-sama. Mungkin Pak Leden ada tambahan, silakan Pak Leden. Ya, baik Bapak Ahmad. Jadi saya menambahkan lagi
mungkin kalau yang didistribusi, kalau di pembangkitan memang sudah ada sistem tanggap darurat kita. Yang didistribusi contohnya seperti gini Pak Ahmad. Apakah kalau misalkan kita harus buatkan simulasi. Simulasi misalnya dia tergantung di tiang. Sudah pernah nggak lakukan drill untuk simulasi penurunannya? Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiang itu misalnya pelaksanaan pekerjaan di tiang, mereka udah siap nggak di daerah situ untuk tali penurun segala macam? Mungkin ya, itu menjadi poin-poin yang perlu menjadi perhatian sehingga ada drill-drill yang dilaksanakan apabila terjadi suatu kondisi yang harus emergensi diturunkan misalkan. Atau pada saat terjadi kecelakaan kerja, mereka udah siapkan nggak alat P3K-nya di situ? Atau misalkan pelaksana pekerjaan itu sudah tahu nggak bagaimana melaksanakan pertolongan pertama, misalkan seperti yang disampaikan Pak Komang tadi. Jadi mungkin drill-drill itu perlu dilakukan sekali-sekali terhadap para vendor kita dan disampaikan agar pada saat memang kita nggak mengharapkan kejadian itu terjadi, tapi kalau suatu saat kejadian itu terjadi, mereka sudah terbiasa untuk melakukan bagaimana emergency responnya. Kira-kira gitu Pak Ahmad ya. Yang mungkin bisa kita nanti lakukan di teman-teman distribusi yang memang di pembangkitan sudah kita lakukan, di distribusi mungkin bisa kita lebih tingkatkan. Kira-kira demikian Pak Ahmad tambahan dari saya. Makasih. Makasih banyak Pak Utope ya. Makasih masukannya. Jadi catatan. Baik, terima kasih Pak Komang, Pak Leden, dan Pak Ahmad atas pertanyaannya. Mungkin satu sesi terakhir ya, tanggapan mungkin atau ada masukan dari GM UID Jabar, Pak Agung. Persilakan Pak Agung. Atau mungkin dari Bapak Ibu senior leader yang lain. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah disampaikan tadi dari Pak Komang terkait case-case kecelakaan ya yang bisa menjadi lesson learned untuk kita semua, karena agenda kita 1 jam, hanya 1 jam saja ya. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang untuk join tapi karena limit partisipan, insya Allah nanti akan kami sharekan link recordingnya ya, dan untuk materi sudah kami sampaikan via chat Zoom. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensi, perhatian, dan waktu yang diluangkan di tengah kesibukan operasional Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir untuk menyimak lesson learn dari case-case kecelakaan yang terjadi di unit distribusi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk membangun budaya K3 dan untuk mencapai zero incident di PT PLN Persero. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua.